Oke, mari kita lanjutkan. Jadi kita belajar ya teman-teman bareng-bareng mengenai materi desktop programmingnya. Kita bahas sebelumnya bahwa kita pakai HTML, CSS, dan JavaScript. Saya rasa HTML dan CSS masih teman-teman masih fresh di pikiran ya, masih nggak ada masalah. Nanti ketika ada kendala bisa tanya ke dosen ya, atau ke apa namanya yang mengajar di praktikum. Ya, jadi kita tetap pakai SAM ya teman-teman, atau Anda bisa pakai server lokal yang lain ya. Intinya ini gabungan dari PHP dan server lokal, jadi ada database dan lain-lain. Tapi kalau Anda mau pakai yang lain selain SAM silakan selama itu jalan. Terus kita buat sebuah file. Nah, yang mau saya coba di sini adalah bagaimana sih kita menjalankan kode JavaScript. Jadi kita belajar JavaScript bareng-bareng ya. Jadi kalau halamannya kosong seperti ini, ada sebuah HTML elemen atau tag ya teman-teman yang bisa dipakai untuk membuat kode-kode JavaScript, yaitu pakai tag script ini ya. Nah, di dalamnya Anda bisa masukkan kode-kode JavaScript. Salah satu kode-kode yang bisa dipakai itu adalah konsol ya teman-teman. Ya, misalnya console.log gitu ya. Apa yang mau dituliskan bisa ditulis di sini, misalnya halo gitu ya. Jadi kita jalankan JavaScript-nya di browser. Jadi kita bisa nyoba-nyoba yang mau dibuat ini di browser dulu teman-teman ya, sebelum di-compile menjadi desktop. Nah, di mana ya? Ini ya. Sekali lagi teman-teman bisa diingat-ingat bahwa ketika membuat file di dalamnya htdocs atau server lokal, jalankannya adalah dengan localhost garis miring. Kalau di sini nama folder yang saya pakai D1, lalu nama filenya jsa.htm. Ini kalau saya, jadi filenya tipenya HTM ya teman-teman. Itu yang tadi kita tulis ini tadi ya. Jadi ini kalau dijalankan apa yang terjadi? Ya, nggak muncul ya teman-teman, nggak ada hal yang muncul di sini. Tapi kalau kita klik kanan, inspect. Nah, di dalam inspect yang ada di kanan ini ada macam-macam ya, ada elemen, ada konsol, ada sources, network, dan lain-lain. Kita lihat yang konsol, karena tadi kita pakai konsol.log ya. Nah, muncul di dalam konsol ini sebuah log yaitu halo. Gitu ya teman-teman. Jadi konsol.log ini tidak merubah tampilan yang ada di dalam browser secara langsung, tapi menambah sesuatu di dalam log yang ada di dalam konsol ini ya teman-teman. Jadi kalau kita tambah lagi misalnya konsol lognya halo Bandung, maka apa yang terjadi? Ya, kita coba lihat. Ya, jadi ada 3 buah log di sini. Yang pertama halo, yang kedua halo, dan yang ketiga Bandung. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman mengenai JavaScript, yaitu harus dimulai dengan script ini dan ditutup dengan garis miring script, dan di dalamnya bisa dimasuki kode-kode JavaScript. Gimana kalau yang lain ya? Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut, mungkin percobaan aja. Di sini misalnya gimana, apakah bisa kita melakukan penjumlahan langsung di sini 1 tambah 1 seperti ini? Hasilnya seperti apa? Bisa ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat bahasa Python itu ya, kalau diklik tekan enter nanti muncul ya, kurang lebih mirip seperti itu ya teman-teman. Cuma ngodenya terpisah. Kalau Anda mau buat seperti ini ya bisa. Nih, oh ya, ini yang nggak pakai titik koma ya teman-teman. Kita coba yang bawah nggak pakai titik koma lagi, console.log. Mungkin 9 tambah 9 gitu, atau 9 dikurangi 7. Yang ini tanpa titik koma, yang ini pakai titik koma. Kalau sebelumnya kita belajar pakai PHP ada titik komanya, kalau sekarang nggak pakai titik koma bagaimana? Ya kita coba ya teman-teman. Tetap jalan. Jadi JavaScript itu boleh pakai titik koma di akhir kode, boleh juga tidak. Tapi best praktisnya seperti apa?
best praktisnya tetap pakai titik koma supaya gampang oleh Anda sendiri yang buat kode maupun orang lain yang baca kodenya supaya paham bahwa oh ini perintah ini sudah selesai. Tahu dari mana? Ya kita akhiri dengan titik koma. Oh perintah ini belum selesai, ini masih ada lanjutannya. Tahu dari mana? Karena tidak ada titik koma di belakangnya. Jadi kalau untuk komputernya mungkin ya kalau salah ya tinggal munculkan error gitu ya. Tapi untuk Anda yang baca atau orang lain yang akan membaca kode jadi lebih mudah bacanya. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman mengenai JavaScript. Mungkin di awal seperti itu teman-teman bisa belajar nih ya kode-kode JavaScript yang lain, tapi kurang lebih untuk pengenalan bisa dicoba yang seperti ini. Silahkan bermain-main dengan konsol log ini ya teman-teman. Terima kasih.